Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami sendiri pun juga kami punya 4 komisi. Dan pun itu juga ada yang pakai istilah DPM. Kalau mungkin karena banyak yang tanya, karena memang kita itu jarang kegiatan yang ada di terkait dengan pemilihan umum raya juga nih yang sebentar. Yang kurang lebih fungsi utamanya MPM, yakni ada fungsi ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Netizen, selamat datang di podcast spesial kita kali ini, Desas-desus Mahasiswa. Saya Arya Pramana dan hari ini kita bakal ngobrol seru tentang sebuah organisasi seru, yaitu MPM Unusa. Yap, apalagi kalau bukan MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kira-kira apa sih MPM itu? Ngapain aja kegiatannya? Dan kenapa penting banget buat kita semua mahasiswa Unusa? Yuk kita bahas tuntas. Nah, supaya lebih jelas nih, saya sudah bersama dengan ketua umumnya langsung nih, yaitu Mas Reza. Halo Mas Reza, gimana kabarnya ya? Oh, Halo, baik dong. ini adalah ketua umum MPM Unusa. Waduh, Ngeri banget sih. ngeri banget. Ngeri kenapa tuh? Bisa seneng banget sih buat obrol di sini untuk menanyakan MPM itu apa sih? Oke. Tum. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke MPM ya, saya izin kenalan dulu boleh ya? Boleh, Oke, silakan. jadi perkenalkan, nama saya Reza Ilham Kristanto dan di periode ini saya diamanahi menjadi Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM. Teman-teman boleh panggil saya Reza aja. Oke, masuk ke tadi pertanyaannya apa itu MPM ya? Ya. Sesuai yang udah dibilang sama Mas Arya tadi ya, kalau MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Seperti halnya di negara kita punya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah kalau di Unusa ini karena sistem pemerintahan organisasi mahasiswanya juga berdasarkan sistem student government atau pemerintahan mahasiswa, jadinya kita juga memakai nama yang sama, yakni Majelis Permusyawaratan Mahasiswa gitu. Tapi kalau di kampus-kampus lain pun itu juga ada yang pakai istilah DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau di negara kita kan DPR, Ya, kalau di kampus DPM. Sebenarnya tapi kalau misalnya DPM sama MPM kurang lebih fungsinya sama, yakni bagian legislatif atau dan juga bagian pengawasan gitu. Itu sih seputar MPM ya, kurang lebihnya begitu. Kalau di MPM kami sendiri pun juga kami punya 4 komisi. Mas, ada komisi namanya komisi 1, 2, 3 dan 4. Kalau komisi 1 itu namanya komisi pemerintahan dan pemilihan umum raya. Dan tugasnya itu untuk mengurusi pemerintahan yang ada di Unusa ini, soal pemerintahan, undang-undang organisasi dan lain-lain. Dan juga untuk yang menanggung jawab terkait dengan pemilihan umum raya juga nih yang kurang lebih beberapa bulan lagi nih akan dilaksanakan nih Pemira Unusa. Kemudian ada juga yang komisi yang kedua itu ada komisi hak dan aspirasi. Dulu namanya hukum dan HAM. Cuman untuk periode ini ingin bergantilah, tapi untuk fungsinya tetap sama, tetap menjalankan hukum dan HAM, cuman sekarang namanya diganti menjadi aspirasi dan juga advokasi. Untuk komisi 3 itu yang mengurusi terkait dengan kaderisasi, begitupun juga dengan fungsinya namanya juga komisi 3 bagian kaderisasi. Nah, kaderisasi ini ada kaderisasi yang ada di setiap ormawa. Jadi kayak LKMMTD, LKMMTL, LKMTM itu yang mengawasi dari teman-teman komisi 3. Dan yang terakhir ada komisi 4 yakni keuangan hubungan masyarakat atau humas dan juga informasi gitu. Berarti yang megang sosial medianya ya di komisi 4. Okay. Tugasnya di komisi 4. Gitu. Selain sosial media juga mengurusi terkait dengan pengawasan keuangan yang ada di ormawa-ormawa juga. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat ketum nih. Oke. Di mahasiswa yang udah di IG kita itu banyak yang bilang kalau
MPM ini biasanya ngapain aja sih? Oke. Apa aja tugas dan kegiatannya? Oke. Jadi Gitu. kalau diomongin MPM ini tuh ngapain aja sih? Kalau mungkin karena banyak yang tanya karena memang kita itu jarang kegiatan yang ada di depan mereka ya. Oh, Jarang bikin kegiatan yang show di depan semua orang itu emang jarang. mungkin itu sih. Jadi kita itu kegiatan itu lebih ke kegiatan bersama dengan teman-teman Ormawa, kurang lebih kayak rapat kumpul dengan teman Ormawa, kemudian bahkan kami sering kumpul-kumpulin juga teman-teman sama dengan teman-teman Ormawa juga. Lebih tepatnya kita pendekatannya cuman di Ormawa aja. Betul, cuman karena mulai dari tahun ini nih kita ada podcast nih untuk teman-teman mahasiswa juga ya bisa lihat. Jadi nggak cuma teman-teman Ormawa juga. Nah, Nah, terkait dengan fungsi dari MPM sendiri pun ada 4 sebenarnya, ada 4 fungsi utamanya MPM, yakni ada fungsi budgeting atau fungsi keuangan, ada fungsi legislatif atau fungsi untuk pembuatan peraturan dan pengawasan undang-undang, kemudian ada juga fungsi advokasi dan aspirasi, fungsi advokasi dan aspirasi, dan kemudian yang terakhir adalah ada fungsi controlling atau pengawasan. Nah, untuk keempat fungsi ini pun itu juga dibagi ke keempat komisi tadi. 4 komisi tadi itu kok. Betul. Jadi untuk fungsi yang legislatif, pembuatan undang-undang ini pun itu semua komisi itu punya undang-undangnya masing-masing. Jadi komisi 1 itu ada undang-undang pemilihan dan juga undang-undang keorganisasian. Komisi 2 ini mau ada rancangan undang-undang terkait dengan undang-undang advokasi dan aspirasi yang insya Allah akan dikongreskan atau di kongres mahasiswakan insya Allah di bulan depan. Nah kemudian yang ketiga ada kaderisasi atau nanti ada undang-undang soal kaderisasi juga itu ada di komisi 3. Oke. Begitu. Jadi untuk fungsi legislatif ini menyebar di semua komisi. Kemudian untuk fungsi yang kedua yakni fungsi fungsi budgeting. Yeah. Nah, fungsi budgeting ini dikelola sama teman-teman komisi 4. Jadi pengawasan keuangan dari setiap Ormawa, berapa yang keluar, turunnya berapa itu akan diketahui oleh teman-teman komisi 4. Karena apa? Yang ditakutkan adalah entah dananya itu entah ada hambatan dalam pengajuan anggaran atau adanya keuangan yang tidak dipergunakan dengan semestinya, itu nanti akan diawasi oleh teman-teman dari komisi 4. Komisi 4. Betul. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi controlling. Nah, pengawasan. Nah, kalau fungsi pengawasannya MPM itu ada untuk setiap kegiatan yang dilakukan Ormawa. Salah satunya adalah kegiatan kaderisasi. Nah, kegiatan kaderisasinya Ormawa kan ada LKMMTD, kaderisasinya mahasiswa, itu ada LKMMTD, ada LKMMTM, ada LKMMTL. Nah, ada PKKMB juga. Nah, itu nanti yang mengawasi adalah dari teman-teman komisi 3. Komisi 3. Sebagai fungsi kaderisasi. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kayak kegiatan Ormawa seperti yang Pengmas dan lain-lain itu nanti dari MPM biasanya diundang untuk melakukan pengawasan seperti itu. Kemudian fungsi yang terakhir fungsi advokasi kan. Fungsi advokasi itu yang pegang dari teman-teman komisi 2 selaku tim advokasi dan juga aspirasi. Nah, untuk fungsi aspirasi ini kami ada 2 fokus, ada aspirasinya Ormawa, ada juga aspirasinya mahasiswa secara langsung. Nah, aspirasi mahasiswa ini dari periode ini tuh rencananya ingin membuat sebuah kotak saran di setiap lantai yang ada di UNUSA. Jadi nanti dari teman-teman akan disediakan sticky note juga di situ. Sticky note. Kemudian teman-teman bisa menuliskan apa sih yang perlu dievaluasi dari kampus kita ini, yang perlu dikritik itu apa. Nah, contohnya kayak fasilitas. betul. Gitu. Nah, kalau misalnya ngomong langsung ke dosen-dosen kan takut ya. Benar. Nah, teman-teman bisa menyuarakan nanti di situ. Dan tenang, teman-teman nggak perlu kok menulis namanya. Jadi tinggal tulis aspirasinya aja. Jadi bisa menjaga kerahasiaan dari, kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari yang menyampaikan aspirasi gitu. Karena kami sifatnya aspirasi kami adalah bebas, siapapun boleh menyampaikan aspirasi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi
apa tadi ya? Yang sudah, oh sudah semua ya? Iya. Oke, itu tadi sih untuk keempat fungsinya MPM. Gitu. Iya benar. Nah ini kan ada yang pasti bertanya-tanya juga nih Tum, ya kayak sebagai orang mahasiswa baru ya, yang jadi perbedaan itu dari MPM sama BEM itu apa Tum? Oke, kalau ini good question ya, karena seringkali orang-orang itu nggak tahu MPM ini apa sih, ngapain sih ya. Kalau ngomongin beda, itu kita yang paling menonjol itu adalah perbedaan dari segi fungsinya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman eksekutif ini ada teman-teman BEM, teman-teman BEMF, teman-teman HIMA itu teman-teman eksekutif. Ya. Nah, kalau karena eksekutif sesuai dengan namanya, maka mereka melakukan tugas-tugas eksekutif seperti pemberdayaan mahasiswa secara langsung dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan rebranding nama kampus, nama fakultas mereka, nama himanya juga. Nah, jadi kegiatan-kegiatan teman-teman eksekutif ini yang langsung ke teman-teman mahasiswa untuk impact ke mahasiswanya langsung. Ke impact ke mahasiswanya langsung. Betul. Gitu tuh. Kalau yang BEM. Nah, kalau MPM itu fungsi legislatif. Nah, fungsi legislatif. Iya, kita itu lembaga legislatif kalau MPM. Jadi karena kita lembaga legislatif, maka fungsi kita adalah fungsi pengawasan mereka. Cuman lebih ke mereka kerja nih eksekutif, nah kita yang bagian ngawasi bener nggak nih kerja mereka gitu. Tapi karena kita bagian mengawasi bukan berarti kita yang di atas nih, bukan. Tapi kita ini sejajar dengan teman-teman orang yang lain. Tapi fungsi kita yang tapi beda aja. Tapi kita yang bagian mengawasi gitu. Iya itu gitu. Apakah cuma mengawasi saja? Tentu tidak, karena kita mengawasi pun kita juga harus ada patokan hukumnya. Nah, oleh karena itulah, karena kita berani mengawasi, maka kita yang membuat patokan hukumnya juga untuk mereka untuk menjalankan sesuai dengan produk hukum yang sudah ada gitu. Berarti banyak lebih pendekatan kepada ormawa aja ya Tum ya? Betul, lebih bukan ke ormawa aja, memang lebih dominannya ke ormawa memang. Cuman kita untuk periode ini kita coba untuk ke mahasiswanya langsung dengan seperti ini, podcast ini. Iya, podcast desas-desus mahasiswa ini. Oke. Ini juga ada yang tanya sih Tum, emang untuk kedepannya emang ngaruh ya MPM itu buat kita mahasiswa yang kayak kupu-kupu ini? Kalau ngomongin ngaruh apa enggaknya, kalau ngaruh secara langsung ke mahasiswa yang ormawa ya, iya. Kalau pengaruhnya secara langsung sih emang kurang ya, soalnya karena selama ini memang kegiatan kita itu memang seputar di ormawa saja untuk keperluannya ormawa. Nah, kalau ngomongin ngaruh apa enggaknya, memang enggak langsung pengaruh ke mereka yang non ormawa, tapi pengaruhnya itu lebih ke teman-teman ormawa karena karena kita seperti yang sudah saya bilang tadi, kita punya 4 fungsi itu tadi. Nah, yang 4 fungsi ini MPM ini sebagai moderatornya ibaratnya. Penengahnya dari teman-teman ormawa. Jadi misalnya teman-teman ormawa ingin melakukan mediasi nih ke atasan-atasan atau ke petinggi-petingginya kampus. Nah, nanti MPM inilah yang sebagai moderatnya atau sebagai penengahnya. Berarti kita posisi MPM itu di tengah-tengahnya. Yes, betul. Kita itu kalau kita karena posisinya kita di tengah, jadi kalau misalnya dari atasnya ada yang bermasalah, maka kita melakukan masalah buat kita aspirasikan ke atas. Nah, kalau misalnya dari ormawanya yang bermasalah, nanti yang kita laporkan ke atas. Jadi kita posisinya di tengah di sini, netral. Kita nggak mendukung siapapun, gitu. Oke. Nah, itu dia sedikit perkenalan MPM itu apa. Jadi mulai sekarang jangan ragu buat mengenal lebih jauh, berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi kalian lewat MPM. Tuh. Mungkin ini ya, kalau teman-teman sekalian mau join MPM ya. Nah, kalau teman-teman penasaran dan mau join MPM itu kami membuka rapat rekrutmen itu setiap periode. Setiap periode pasti ganti, setiap ganti ormawa pasti ganti, periodenya juga ganti dari teman-teman MPM. Cuman untuk pemilihan ketua umum dan wakilnya itu memang nggak seperti ormawa yang lain. Kalau ormawa yang lain kan pemira tuh, pemilihan umum, pemilihan umum raya. Nah, kalau teman-teman MPM itu
pakai musyawarah besar. Dan nanti untuk untuk yang menjadi ketua calon-calonnya itu adalah hasil rekomendasi dari setiap fakultas. Begitu. Jadi Kayak orang terpilih gitu tuh. iya, betul. Jadi calon-calonnya itu sudah disiapkan nih sama teman-teman fakultas. Nanti dimusyawarahkan nih siapa yang cocok nih menjadi ketua. Tapi dari teman-teman Nusizen ya dari ya. Iya, Nusizen. Dan teman-teman Nusizen jangan khawatir. Nah, untuk anggota-anggotanya yang sisanya itu kami tetap membuka open recruitment secara terbuka. Memang nggak langsung terbuka, kami meminta delegasi terlebih dahulu kepada fakultas. Kalau misalnya dari fakultas belum bisa mendelegasikan, nanti barulah kita membuka open recruitment terbuka seperti itu. Okay. Jadi teman-teman yang mau join nantikan saja nanti open recruitment. Ya, buat yang mau tahu lebih banyak atau punya pertanyaan yang sangat-sangat yang tidak bisa dijelaskan di sini ya, untuk pertanyaan bisa DM dicek media sosial kita yaitu MPM Unusa ya Tum ya. Iya. Nah MPM Unusa itu media sosial ada 3 Tum. IG ada 4 dong. 4 ya? Oh 5 sama webnya. 5 sama webnya. Iya. Oke, sangatlah bagus ada ini. TikTok, YouTube, ada Instagram, ada YouTube, sama ada 4 ya berarti ya? 4 tuh. 4, sorry 4 teman-teman. Sorry. Maklum puasa. Ya puasa. Ada Lagi marhaban ya Karim ini ya. Masya Allah. Ya itu aja, jangan lupa buat terus dengerin podcast ini karena kita bakal bahas lebih banyak topik seru lainnya. Tuh. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat Nusizen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih ya udah menyempatkan waktu untuk kesini ketum kita ini.